Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa-dosa wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV melalui program live interaktif kesayangan kita semua yang selalu kita nanti-nantikan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullahu Ta'ala dengan bertemakan Tarbiyah Islamiyah. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Nafi' Zainuddin melalui layanan telekomunikasi di kediaman beliau Temanggung, Jawa Tengah. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah, kaifa antum? Alhamdulillah khairan insyaallah. Alhamdulillah khair insyaallah, Ustaz. Baik Ustaz, insyaallah kita akan meminta waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya Ustaz untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV. Tentunya insyaallah kita akan fokuskan pertanyaannya berkenaan dengan tarbiyah Islamiyah. Hasanan Ustaz. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Ya, sebelum kita mulai program live interaktif kita, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan untuk para pemirsa bertanya langsung atau berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz Nafi' Zainuddin sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Namun tentunya kami ingin menyampaikan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin akan ditanyakan haruslah disesuaikan dengan tema program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, yaitu Tarbiyah Islamiyah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin nantinya menggunakan layanan interaktif kami atau bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin, bisa menghubungi nomor layanan kami ada di sebelah kanan saya di 0821 7000 6087. Dan ini merupakan layanan WhatsApp call. Jadi bagi para pemirsa Fata TV untuk menggunakan aplikasi WhatsApp menghubungi nomor layanan tersebut di 0821 7000 6087. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian ada beberapa hal lainnya yang ingin kami sampaikan, dan diantaranya ahlan wa sahlan kami juga ucapkan kepada para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui siaran radio. Ya. Kemudian kami ingin juga mengajak para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semua. Baik, syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kemudian ya, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita akan memulai program live interaktif kita dan mengawalinya dengan beberapa nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nafi' Zainuddin hafizahullahu ta'ala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, setiap hari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita upayakan di dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya kita akan petik buahnya nanti pada hari kiamah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita amalan-amalan kita. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramalah kalian. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, amalan-amalan kalian, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nampak. Seluruh amalan manusia, baik amalan al-zahir ataupun amalan batin, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan pada hari kiamat kelak. Maka kita berharap kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lihat kelak adalah hal yang menyenangkan hati kita, yang mendekatkan kita ke dalam maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadi saksi bagi amalan orang-orang di saat tersebut, jadi di masa beliau alaihi salatu wasallam, maka kaum mukminin di setiap masa menjadi saksi bagi yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, antum syuhada Allahi alal ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kita mendapatkan sebuah peringatan sekaligus motivasi. Di satu sisi, peringatan tersebut adalah bahwasanya amalan perbuatan kita, apakah baik atau buruk, bisa disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, masyarakat kita, orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Di sisi lain, bahwa ini sebagai motivasi berupa kontrol agar kita istiqomah di atas jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas amalan-amalan yang memang dicintai dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu amal pun, baik zahir ataupun batin, ya, maka selain akan terklasifikasi menjadi amal khair atau amal syar, ya, amalan yang baik atau amalan yang buruk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil zarrah, ya, maka dia akan melihat, ya. Dan barang siapa beramal keburukan walaupun sebesar atau sekecil zarrah, ya,
maka dia pun akan melihat. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faktanya ya seperti itulah, ya, bahwa ketika kita beramal, ya, maka sesungguhnya amalan-amalan tersebut tidak satupun melainkan akan dipertanggungjawabkan, ya, baik pertanggungjawaban itu secara menyeluruh, tidak ada yang tersisa sama sekali di akhirat kelak, ya, ataupun pertanggungjawaban itu sesungguhnya sudah bisa kita ikuti tatkala kita melihatnya sendiri, apakah amalan-amalan tersebut kira-kira termasuk yang amal khair atau termasuk amal yang syarr, ya. Dengan demikian marilah jamaah pemirsa azani Allah wa iyyakum, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, ya, zahiran wa batinan adalah merupakan amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah ta'ala at-taufiq wa nas'aluhu al-maghfirah war rahmah wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan kepada kita semua nasihat pembuka, sehingga semoga dengan nasihat pembuka tersebut bisa menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah dan ya menambah keimanan kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, mungkin mungkin sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, bahwasanya layanan interaktif Foto TV telah kita buka, maka kami persilahkan untuk bagi para pemirsa semua dimanapun Anda berada untuk bisa menggunakan layanan interaktif tersebut. Iya, sembari menunggu para pemirsa menggunakan layanan interaktif menghubungi kita melalui layanan telepon yang telah tersedia dan telah dibuka pada saat ini, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi, dan kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ketika program off air kita di Batu, Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan, sisa pertanyaan yang memang belum terjawab sebelumnya ketika beberapa pekan lalu kita ada kegiatan off air di Batu. Insyaallah kita akan dahulukan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk dijawab pada kesempatan kali ini. Taib. Nabda Ustaz. Pertanyaan pertama dari Irfan Hakim di Kota Batu. Beliau bertanya, yang pertama Ustaz, izin bertanya Ustaz, yang pertama, di zaman sekarang apakah wajib untuk anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren dikarenakan orang tuanya yang masih awam dan sibuk bekerja? Kemudian yang kedua, pada jenjang atau usia berapa sebaiknya anak perempuan dan laki-laki dimasukkan ke pondok pesantren? Syukran jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Atas pertanyaan apakah wajib memasukkan anak di zaman sekarang ini ke pesantren dan pada usia berapakah yang ideal untuk memasukkan anak laki-laki ataupun perempuan ke pesantren? Yang pertama tentu yang wajib bagi kedua orang tua adalah mendidik mereka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, ya, hadzibu auladakum, ya. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian, ya, tarbiyah, ya, yang mendidik akhlak mereka, ya, akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada kitab Allah,
akhlak kepada Rasulullah, ya, akhlak kepada sesama makhluk, ya, dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk hal tersebut, ya. Maka inilah yang wajib, ya, bagi setiap keluarga. Maka ada kewajiban dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dan pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang pertama terkait dengan kewajiban-kewajiban agama. Terkait dengan orang tua tidak mempunyai kapasitas, ya, dan juga tidak punya kesempatan yang cukup, ya, untuk melakukannya, maka ya tetap wajib bagi orang tua, ya, untuk mengupayakan pada dirinya sendiri, ya. Yang pertama terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki agar dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Demikian juga terkait dengan kesempatan, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan bahwasanya talabul ilmi faridah, bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi siapapun, ya, dia sudah berumur baligh, belum berkeluarga, sudah berkeluarga, ya, sudah punya anak, belum punya anak, sudah menjadi kakek atau nenek bahkan, ya. Kewajiban untuk menuntut ilmu tidak berhenti, ya, tetap ada. Adapun wasilah, ya, perantara-perantara yang bisa dilakukan agar bisa mendidik anak sesuai dengan syariat, memang tidak harus, ya, dididik secara langsung seluruhnya. Demikian juga tidak ada yang kemudian menyimpulkan bahwa kondisi yang masih terbuka begini wajib untuk dimasukkan ke dalam pesantren, ya. Tapi pesantren adalah salah satu solusi, ya, salah satu jalan keluar, ya, karena kesulitan masing-masing orang tidak bisa kita samaratakan, ya, kita generalisir, tidak mungkin, ya. Ada satu kesulitan orang di mana dia masih bisa melakukan pendidikan tersebut secara langsung, ya. Ada kondisi-kondisi orang mungkin, ya, menyekolahkan anaknya di pesantren itu adalah jalan keluar yang terbaik, ya. Jadi tidak bisa kita samakan, ya. Jadi bukan satu-satunya solusi dan juga bukan satu-satunya jalan keluar untuk masuk pesantren. Seandainya kemudian seseorang memilih untuk memasukkan anaknya, ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang, juga pertimbangan-pertimbangan syar'i, kemudian pilihan tersebut jatuh untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Pada usia berapakah? Ya, Allah Ta'ala alam, ya, bahwa di pesantren itu membutuhkan beberapa faktor pendukung, ya. Pertama, masalah kemandirian, ya. Kedua, masalah kesiapan mental, ya. Ketiga, masalah motivasi diri sendiri, ya. Keempat, poin diri. Kemandirian masing-masing anak juga berbeda-beda, ya. Mandiri bisa juga disesuaikan dengan usia masing-masing. Makna kemandirian untuk anak 4 tahun tidak seperti kemandirian anak pada usia 12 tahun misalnya. Nah, tapi faktor itu termasuk faktor yang penting yang perlu dipersiapkan sebelum anak masuk ke pesantren, ya. Secara umum tidak ada usia yang khusus, tetapi lebih baik, ya, usia balik adalah salah satu ukuran, ya,
sebelum balik kebutuhan terhadap orang tua itu sangat dominan, ya. Masa sebelum tamyiz, masa tamyiz sampai masa balik, bahkan awal-awal balik itu kebutuhan untuk dekat dengan orang tua itu sangat dominan, dan jarang sekali kita bisa dapatkan peran pengganti yang sesungguhnya di pesantren. Jadi usia minimal dalam pandangan saya, wallahu taala alam, ya, adalah usia balik, dan perlu dipertimbangkan faktor-faktor pendukung untuk dia benar-benar bisa siap di pesantren. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita akan coba angkat telepon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kami persilakan Bapak untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Izin bertanya Ustaz mengenai tentang pendidikan anak, orang tua terhadap anak. Apakah batasan-batasan orang tua untuk menafkahi atau membiayai anaknya itu, apakah setelah anak tersebut sudah berkeluarga, apakah ada kewajiban orang tua untuk menafkahinya? Dan saya alhamdulillah dikarunia orang anak 2. Nah, sekarang alhamdulillah anak saya tersebut satu di pesantren, yang kedua di perguruan tinggi. Nah, jadi kalau anak tersebut sudah berkeluarga nantinya, apakah ada kewajiban orang tuanya untuk menafkahinya? Baik. Kalau toh ada orang tuanya untuk bisa mendampingin, apakah di usia mana batasan-batasan tersebut Ustaz, atau sampai mana gitu Ustaz? Ya. Untuk jawabannya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaan yang disampaikan, yaitu terkait dengan batasan memberikan nafkah kepada anak. Ya, nafkah wajib, ya, bagi anak, ya, berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Apabila anak ini adalah anak yang laki-laki, ya, maka sesungguhnya para ulama menyebutkan tentang batasan pada usia balik. Usia di mana dia dianggap mampu untuk mengupayakan nafkah, ya, bagi dirinya sendiri. Adapun wanita, ya, sampai dia kemudian berkeluarga atau menikah. Namun batasan tersebut tentu juga kemudian melihat bagaimana orang tua juga mengkondisikannya. Ya. Umumnya di masa sekarang ini, khususnya di tempat kita juga, ya, di masyarakat kita, bahwa anak-anak sudah cepat balik, sementara kemampuan untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya sendiri itu belum ada. Sehingga ada semacam kebiasaan orang tua yang mengantarkan anaknya sampai dia bisa mandiri, dan itu adalah al-ihsan, ya. Itu adalah perbuatan baik, ya, yang sangat didukung oleh syariat, ya. Nafkah utama, ya, terkait dengan pangan, ya, sandang, ya, kemudian papan, ya, kemudian setelah itu terkait dengan pendidikan dan kesehatan dan seterusnya. Ya. Nah, ihsan ini terutama kepada anak laki-laki, ya, perlu dijaga, ya, khususnya apabila anak-anak ini memang
faktanya belum mampu untuk hidup ya sendiri atau mempunyai kemandirian secara nafkah ya. Adapun kemudian masing-masing sudah berkeluarga, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Maka tentu pada kondisi tersebut ya dia sudah bisa ya mandiri dengan nafkahnya. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ternyata keluarga mendapatkan kesulitan-kesulitan ya, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki ya. Maka di dalam hal ini Islam sebagaimana mengajarkan untuk saling menanggung di antara sesama ya, maka saling menanggung di antara keluarga adalah lebih ditekankan lagi ya. Demikian pula sebaliknya, nanti ketika orang tua ya misalnya sudah tidak mampu ya untuk memberikan nafkah buat dirinya sendiri karena usia ya, karena kemudian lemah misalnya, dan karena sebab-sebab tertentu, maka ada yang disebut oleh para ulama takaful ya ijtimai ya antar keluarga ya. Saling menanggung ya, jaminan sosial antara keluarga ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana ya, dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua ya. Di saat orang tua sama sekali tidak mampu, maka kembali kewajiban itu kepada anak untuk kemudian menanggung mereka. Demikian Bapak, semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Tapi kita akan melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab ketika program off air Dewan Fatwa di Batu. Pertanyaan dari Fayaza Nabila di Kota Batu. Beliau bertanya bagaimana menyiapkan anak lulus dari pondok pesantren untuk menghadapi pergaulan di luar ketika masuk di universitas yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, Ustaz. Mohon jawabannya. Syukran jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Pertanyaan bagaimana menyiapkan anak-anak untuk melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi yang baru lulus dari pesantren, sementara di tempat tersebut terjadi pergaulan ya laki dan perempuan dan seterusnya. Ya, yang pertama tetap wajib ya bagi kita untuk mengupayakan yang paling kondusif secara syar'i ya kepada anak-anak ya, di mana dia akan melanjutkan di tingkat perguruan tinggi ya. Kemudian kesiapan anak pada usia tersebut ya, di mana dia keluar dari pesantren, dan kita tahu lingkungan di masyarakat luar ya mungkin dirasa sangat berbeda dengan lingkungan di pesantren. Karenanya menjadi tugas buat pesantren ya, dan juga orang tua ya sama, bahwa di antara yang perlu disiapkan adalah ya menghadapi kenyataan di masyarakat luar ya, bahwa ketika masa liburan dari pesantren misalnya ya, itu adalah masa-masa di mana dia mengenal lingkungan masyarakat lebih luas ya, kenyataan-kenyataan yang akan mungkin banyak dihadapi setelah dia lulus di pesantren ya. Kalau kita menyiapkannya secara instan tidak mungkin ya. Maka dalam hal ini
pesantren mempunyai bagian dari tanggung jawab tersebut, ya, bahwa peserta didik yang ada di pesantren, ya, itu juga disiapkan bagaimana agar mereka ketika keluar dari pesantren bisa bermuamalah dengan menjaga ketentuan-ketentuan syar'i atas kenyataan yang dia akan hadapi, ya, karena di luar setiap hari dia akan bertemu laki perempuan dimanapun, ya, dia pergi ke luar rumah dia sudah akan dapatkan itu, dia pergi ke warung, dia pergi ke pasar, dia pergi ke taman, dia pergi bahkan berobat, dia pergi ke berbagai tempat, dia akan dapatkan hal itu, ya. Nah, bagaimana hal yang seperti ini disiapkan semenjak dia berada di pesantren, ya. Kemudian yang berikutnya, peran orang tua di dalam masa-masa tersebut juga tetap penting, ya. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin itu disiapkan begitu saja, begitu keluar dari pesantren baru disiapkan, padahal dia 2 bulan lagi, 3 bulan lagi sudah akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan kondisi yang tadi diceritakan, ya. Maka di masa-masa dia liburan dari pesantren mestinya itu termasuk perkara-perkara yang harus juga disiapkan, yaitu diantaranya adalah dengan menyebutkan fakta-fakta terkait dengan pergaulan, ya, didiskusikan, ya, dikasih tahu mana yang baik, ya, mana yang tidak baik, ya, mana batas-batas yang, ya, dia bisa lakukan dan mana batas-batas yang dia tidak bisa lakukan, ya. Dan yang paling penting adalah atau yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya meskipun dia sudah usia kuliah, ya, jangan sampai dia menentukan banyak hal dengan sendiri tanpa komunikasi dengan orang tua, ya. Biasakan untuk saling memberikan informasi, saling ngobrol, saling berdiskusi, karena dengan seperti itu insya Allah akan sangat membantu bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya, ya, mendapatkan hal-hal yang dia perlu harus menentukan secara sikap, ya, semoga bisa terkawal untuk menentukannya dengan sikap yang aman dan syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita akan melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi, Ustaz. Ada pertanyaan dari Elise Marcelina. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebagai seorang ibu dan istri, bagaimana tahapan berdakwah kepada anak dan suami di rumah, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, bagaimana seorang istri berdakwah kepada suami dan juga anak? Ya, dakwah secara umum, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan caranya di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 5. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan mujadalah yang baik. Ya. Dari apa yang dikatakan di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini, kita bisa mengklasifikasikan orang yang kita hadapi, siapapun itu. Ya. Karena dari ayat ini para ulama menyebutkan ada orang itu sudah siap untuk menegakkan hukum. Ya.
Artinya apabila dikatakan kepada dia ikuti hal ini, maka dia akan ikuti. Tinggalkan hal itu, maka dia akan tinggalkan. Ini wajib, maka dia akan kerjakan. Ini haram, maka dia akan tinggalkan. Maka orang yang seperti ini didakwahi dengan hikmah. Orang yang kedua adalah orang yang di dalam hatinya terjadi pergolakan. Ya, kadang cenderung kepada ketaatan, kadang lupa, bahkan kadang ada keterlalaian, ghaflah. Ya. Maka yang seperti ini didakwahi dengan mau'izah hasanah. Ya. Didakwahi dengan menyebutkan motivasi-motivasi ketika diperlukan. Ya. Disebutkan tentang ancaman-ancaman, termasuk adab, termasuk akibat buruk, termasuk akibat negatif maksiat, ya, ketika dibutuhkan. Dilihat kondisinya, ya, kapan dia membutuhkan targhib dan kapan dia membutuhkan tarhib. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah mereka yang tergolong perlu mujadalah, ya. Perlu berbicara lebih rinci karena ada sifat tidak mau, ya, sikap tidak mau, bahkan terkadang terkesan menentang, bahkan memang sebagiannya zahir menentang dan seterusnya. Maka dilakukan mujadalah, ya, sampai kepada membicarakannya dengan sifat mujadalah, tetapi billati hiya ahsan. Ya, kata para ulama, billati hiya ahsan itu artinya adalah biduni ghadabin wala, ya, tidak pakai marah-marah, ya, tidak pakai kasar, ya, sebab kita sedang berdakwah. Nah, secara umum seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan suami atau anak, ya, maka di antara faktor yang juga sangat membantu dan ini juga termasuk dakwah secara umum adalah bagaimana mengambil hati, ya. Bagaimana suami percaya kepada istri, ya. Bagaimana anak percaya kepada ibu, ya. Bagaimana keduanya merasa bahwa seorang wanita adalah istri yang baik, ya. Seorang wanita adalah ibu yang baik, ya. Maka penting untuk menempatkan diri dalam niat yang juga masuk ke dalam dakwah ini menjadi sebaik-baik istri. Bahkan bisa kita katakan istri yang sangat dicintai oleh suaminya, ya. Karena ini termasuk dakwah bil hal, ya. Ya. Ketika dia misalnya menampilkan sebagai istri yang baik, ibu yang nyaman bagi anaknya, maka lebih mudah perkataan-perkataannya akan didengar, ya, akan disambut baik oleh suami ataupun oleh anaknya. Ya. Jadi mereka ini baik suami ataupun anak setiap hari bersama kita, maka jangan memulai dengan sesuatu yang membuat jarak, ya. Karena merekalah bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari, maka mengambil hati dan menempatkan posisi tersebut menjadi hal yang sangat penting di dalam dakwah kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah SWT. Allahumma amin. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Elisa, maksud kami dari Ananda Mufti Kusuma Wardani. Beliau menanyakan gimana ya Ustadz cara menguatkan hati anak yang lagi mondok biar gak gampang mogok dan minta pulang, Ustadz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, di antara trik yang ditanyakan atau tips yang ditanyakan terkait dengan menguatkan anak yang sedang mondok biar tidak cepat pulang. Ya.
Ya, tadi di muka saya sudah sebutkan ya, terkait dengan bahwa mondok itu di antara faktor-faktor pendukungnya adalah kesiapan mental, kemudian kemandirian, kemudian motivasi diri, kemudian juga dukungan orang tua. Ya. Nah, gimana anak sudah mondok? Ya, sudah mondok, tapi ada problem di antaranya adalah pengen sering pulang. Ya. Ya, secara umum, wallahu taala alam, kenali masalahnya dahulu. Ya, kenapa dia ingin pulang? Ya, atau rindu untuk selalu ke rumah. Ya. Dan mungkin berbeda antara santri baru dengan santri yang lama. Ya. Kalau santri baru mungkin masalahnya adalah ya memang belum terbiasa saja, ya butuh waktu, ya. Hampir setiap wali santri mungkin punya cerita tersendiri untuk bulan-bulan pertama, khususnya bagi anaknya yang ke pesantren atau mondok, ya sama-sama sebenarnya pengen ketemu, ya, tapi sama-sama mungkin harus menahan diri dan seterusnya, ya. Kemudian kalau itu ternyata adalah santri lama, ya, maka mengenali masalahnya mungkin harus lebih detail, ya. Kenapa ada keinginan seperti itu? Apa ada masalah dengan temannya? Apa ada masalah dengan pelajarannya? Apa bahkan ada masalah dengan musyriknya, gurunya, ya? Atau hanya masalah-masalah makanan, ya, dan seterusnya, hiburan, ya, dan seterusnya. Jadi mengenali masalah ini adalah penting, ya. Kenapa anak tidak kerasan, ya. Setelah mengenali masalahnya dan mengenali itu juga bisa melalui beberapa cara, maka yang paling efektif, wallahu taala alam, adalah ya mengkonsultasikannya kepada ustadz, kepada guru setempat, ya, yang ada di pesantren tersebut, ya. Ya. Kemudian dari situlah insya Allah semoga terurai masalah-masalah yang terjadi, karena kadang-kadang masalah-masalah yang sepele, ya, kadang-kadang masalah sepele menjadi serius. Saya ambil contoh misalnya ada anak, ya, mentalnya kurang kuat, ya. Karena mentalnya kurang kuat, kadang-kadang seperti dijadikan sebagai, ya, dalam tanda kutip sasaran bercanda, ya. Ketika seperti itu kemudian dia mengatakan kepada temannya, jangan seperti itu sama saya, nanti saya kasih jajan misalnya, ya. Sampai kemudian terjadi beberapa kali sampai dianggap oleh temannya bahwa itu adalah sebagai hutang dan sampai menjadi masalah. Nah, ini pernah terjadi pada seorang santri kasus seperti itu. Jadi masalahnya tadinya adalah masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi ketika kemudian tertunda jadi masalah yang besar. Jadi penting untuk kemudian mengenali masalahnya. Ada masalah dia memang tidak bisa mengejar pelajaran misalnya, ya. Dalam pelajaran-pelajaran tertentu bisa jadi itu juga karena faktor guru, bisa jadi, ya, atau dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teman-temannya untuk memahami pelajaran dan seterusnya. Jadi mengenali masalah ini adalah penting, ya, untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Kemudian yang ketiga berupa penguatan motivasi dari orang tua, apakah melalui sambungan telepon, ya, atau melalui kunjungan, tetapi orang tua harus pandai-pandai dan juga berkomunikasi dengan pihak pesantren, ya. Apakah hal tersebut, ya, menguatkan atau justru menjadikan anak tersebut semakin tidak kerasan di pondok. Wallahu taala alam. Saya melihat bahwasanya peran orang tua tetap harus meskipun di pesantren. Kadang-kadang di sebagian pesantren komunikasi terlalu dibatasi, ya, padahal
yang sudah tahu persis ya bagaimana menangani anak tersebut ya orang tuanya ya. Jadi tetap dilakukan sambungan komunikasi ya, akan tapi baik orang tua ataupun pesantren sama-sama bekerja sama kira-kira penguatan dengan komunikasi tersebut atau dengan kunjungan tersebut efektif atau produktif atau bahkan kontraproduktif ya. Dan jangan lupa untuk kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dikuatkan ya buat kita ya karena ya pada dasarnya namanya orang tua pengen dekat dengan anak ya, demikian juga sebaliknya anak juga pengen dekat dengan orang tuanya ya. Biasanya hal tersebut juga perlu dipahami apakah terjadi pada anak usia SMP atau anak usia SMA. Anak-anak usia SMP ya, kemandiriannya masih tidak sebesar anak-anak SMA ya. Maka apabila terjadi masalah kira-kira kemana? Demikian kalau anak SMA, kok anak SMA pengen pulang terus, ini ya ada kecurigaan yang perlu kita lihat. Wallahu ta'ala alam. Dan jangan lupa tadi saya katakan untuk mendoakan anak ya, dan juga meminta kepada Allah agar kita sendiri juga dikuatkan dalam rangka thalabul ilm, jihad fisabilillah. Allahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita optimalkan satu pertanyaan lagi Ustaz. Kita masih memiliki waktu sekitar 5-7 menit. Ada pertanyaan dari Zafran ini. Beliau bertanya, bagaimana menyikapi anak-anak pondok agar tidak gampang futur, apalagi pada saat perpulangan godaan zaman sekarang lebih besar terutama gadget. Saya syukran, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, menyikapi anak pondok ya ketika libur, kemudian godaan zaman sekarang juga semakin bermacam-macam ya. Mungkin yang terbesar justru masalah gadget tadi. Ya, khususnya ketika anak-anak berlibur ya. Ya, itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh santri ya, pulang berlibur tersebut ya. Apapun alasannya ya, tapi hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang mungkin dia hitung per hari ya. Ya. Jadi ketika anak berlibur ya tetap ya sambut dengan penuh kebahagiaan ya, dan kadang orang tua sudah pusing duluan. Pusing dari sisi mana? Pusing dari sisi aduh nanti anak ini malah begini malah begitu, udah bagusan di pondok ya, tidak begitu ya. Yang pertama adalah sambut dengan penuh kebahagiaan ya. Dan saya yakin tidak ada orang tua yang tidak bahagia. Maksud saya adalah nampakkan itu bahwa kepulangannya adalah sesuatu yang juga ditunggu-tunggu oleh keluarga ya. Namun di tengah sambutan kita yang ditampakkan dengan penuh kebahagiaan, keceriaan terhadap waktu-waktu libur atau masa-masa libur itu, tetap ya diselipkan pesan ya. Apa pesannya? Pesannya adalah punya pengaturan jadwal ya, pengaturan jadwal. Dan jangan dimulai dengan menyebutkan beban ya kepada anak. Dia ini sedang ya, dalam kondisi secara psikologis ingin melepaskan diri dari beban-beban aktivitas. Apabila kita kemudian masuk dengan jadwal liburan yang sifatnya adalah beban kembali, ya, maka mungkin akan ada penolakan dan sesuatu yang berat. Ya. Tetapi masukkan dengan sebuah pertanyaan, ya, apakah dia sudah punya rencana, ya, jadwal liburan, dia mau kemana, dia punya aktivitas apa, ya, sambil ngobrol mungkin secara santai, ya, sambil perjalanan pulang dan seterusnya, ya.
Nah, itu dulu yang diakomodir. Ya. Kalau dia ternyata sudah menyebutkan secara bagus dan sebagainya, ya orang tua tinggal mendukung saja. Ya. Nah, tetapi kalau ternyata kita lihat masih kurang dan sebagainya, maka disitulah kita sudah mempersiapkan alternatif-alternatif. Ya. Apakah itu bentuknya adalah silaturahim, apakah itu bentuknya adalah hiburan, dan termasuk juga sesungguhnya pasti ada murojaah dan yang lainnya, ya. Kita masukkan, kenapa? Karena saat-saat liburan khususnya apa kurang kegiatan, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih tidak ada masalah, tapi hari keempat, hari berikutnya, ya, karena biasanya terpola dengan kegiatan pesantren, kemudian tidak terpola kegiatannya, maka cenderung kadang tidur, kadang malas. Disitulah kemudian ketika ada gadget, maka semakin bergantung kepada gadget. Ya. Kaidah umumnya untuk gadget ini, wallahu ta'ala alam, ya. Intinya adalah boleh diberikan, ya. Tetapi dengan aturan, baik aturan waktu ataupun aturan tentang apa yang dilihat. Ya. Bicarakan saja secara terus terang, ya. Obrolkan, ya, dan khususnya kepatuhan terhadap waktu penggunaan dan tempat penggunaan, ini juga penting, ya. Terhadap waktu penggunaan tersebut, ya, kita bisa semacam alarm, tidak mengagetkan. Mengagetkan itu sesuatu yang tidak disukai, ya, seperti orang yang sedang asyik, ya, terhadap sesuatu kemudian dipaksa untuk langsung berhenti, ya. Tentu ini termasuk bagian dari teknis cara yang juga perlu diperhatikan, ya, sebab apa? Allahu ta'ala alam, ya. Pada dasarnya orang ya sering untuk berpindah dari satu kegiatan-kegiatan kepada kegiatan yang lain, itu perlu apa? Penyiapan hati, ya. Perlu penyiapan hati, ya. Jadi kalau 10 menit sebelum waktunya selesai mungkin dia diingatkan, ya, 10 menit lagi nak selesai, dan seterusnya dan seterusnya. Itu diantara teknis-teknis yang mungkin wallahu ta'ala alam bisa dilakukan agar tidak futur, ya, dan terutama di saat-saat liburan. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab beberapa pertanyaan baik dari dewan redaksi maupun yang telah menelpon. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa terus menuntut ilmu kepada Ustaz tentunya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, baik yang telah mengirimkan pertanyaan maupun yang telah menelpon menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Syukran jazakumullahu khairal jaza. Kemudian ya, kami tak lupa pula ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Taib hasanan, syukran, jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan